Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkah dalam, selamat berjumpa kembali. Tidak terasa kita telah memasuki minggu ketiga di masa Paskah ini. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, salah satu makna Paskah adalah tentang sudahkah kita menghasilkan buah-buah kehidupan dan buah-buah rohani oleh karena karya penebusan Kristus di atas kayu salib, oleh karena kebangkitannya yang mulia. Maka pada kesempatan kali ini kita mau merefleksikan buah-buah kasih apa saja yang sudah kita hasilkan oleh karena rahmat Kristus melalui sebuah kesaksian sederhana dari seorang ibu bersama dengan tim pelayanannya di kota Jayapura. Mari kita dengarkan sejenak kesaksiannya yang begitu indah dan begitu luar biasa. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Ibu Yeni Gosal dari Keuskupan Jayapura. Saya sungguh sangat bersuka cita sekali kalau diperkenankan Tuhan bisa bersaksi, bisa bercerita tentang cerita hebat di Jayapura. Dan saya sungguh sangat bersyukur kalau saya ada di dalam tim pelayanan ini. Saya mau bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib di dalam tim kami. Tim kami adalah tim pendoa syafaat, dan kebetulan tim kami ini kebanyakan anak-anak muda. Tanggal 8 November 2015 kami mulai berdoa syafaat. Kurang lebih sekitar 3 bulan kami berdoa syafaat. Di antara teman-teman kami ada mendapatkan penglihatan. Mereka mendapatkan penglihatan dengan anak-anak yang tidur di jalan, yang tidur di got, bahkan ada yang di ruko-ruko yang tidak dipakai. Nah, kami terus bertanya sama Tuhan, apa ya yang Tuhan inginkan? Ada rencana apa Tuhan bagi tim kami ini? Terus terang Bapak Ibu yang terkasih, saya 51 tahun di Jayapura, saya belum pernah melihat anak-anak yang tidur di teras, anak-anak yang minta-minta, anak-anak yang notabene seperti anak-anak iPhone. Belum pernah saya melihat. Singkat cerita, akhirnya kami memutuskan untuk membagi 4 kelompok untuk pergi beberapa lokasi untuk survei. Nah, akhirnya dari survei itu kami memutuskan satu daerah untuk menjadi tempat lokasi pelayanan kami. Nah, satu daerah ini akhirnya kami putar-putar di daerah itu, lokasi itu, kami puji-pujian untuk kami menangkan jiwa-jiwa anak ini dengan harapan bahwa kami bisa berkumpul, bisa bertemu, dan bisa berkomunikasi dengan mereka supaya kita tahu apa kebutuhan mereka. Awalnya kami hanya tahu bahwa kami membagi nasi bungkus agar mereka tidak lapar, karena mereka hanya hidup dengan lem. Mereka lapar, mereka cari makan, tapi akhirnya uang yang didapat dari parkir atau bantu orang itu beli lem. Bapak Ibu yang terkasih, nah akhirnya saya mendapatkan tugas di bagian itu. Nah, saya bersama tiga teman saya panggil mereka, "Ade, sini." Panggil ulang-ulang, mereka tidak datang. Muka mereka penuh dengan kecurigaan dan mereka merasa jengkel dan merasa terganggu. Nah, terus akhirnya saya bilang sama teman-teman saya, "Kalian 3 orang berdoa, saya yang berbicara kepada mereka." Terus akhirnya saya panggil lagi dan saya mendengarkan Tuhan bilang begini, "Duduk, jongkok."
kenapa harus duduk dan jongkok ya? Akhirnya kuat sekali mengatakan bahwa roh itu bilangin, duduk, jongkok. Dan saya menjongkok ke bawah dan saya bilang, mari sini, datang sini. Akhirnya dia datang. Nah, pada saat dia datang, saya bertanya, sudah makan? Dia bilang belum. Terus saya bilang, mari kita makan sama-sama. Tolong kamu cari teman-temanmu yang lain yang belum makan. Akhirnya dia panggillah teman-temannya. Ternyata banyak sekali anak-anak itu. Dan kami kumpul di belakang gerobak. Tempat itu adalah tempat yang gelap, di mana tempat pangkalan mereka. Kadang mereka tidur di dalam gerobak jualan, kadang di atas kursi, ya seada yang mereka tidur. Dan akhirnya kami makan bersama, kami ajak mereka cuci tangan, kami berdoa bersama supaya mereka makan. Akhirnya yang awalnya cuma hanya mau memberikan mereka nasi bungkus, akhirnya kami putuskan menjadi pelayanan kami setiap minggu, 1 kali saja. Nah, akhirnya kami layani, kami bertemu dengan Bapak Uskup, dan kami mengatakan, Bapak Uskup, kami punya tim kecil saja, kami tidak mampu untuk melayani setiap hari. Bapak Uskup bilang 1 minggu sekali itu sudah lebih daripada cukup, yang penting berbuat sesuatu bagi mereka. Seminggu sekali kami membagi firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa bersama, bersharing bersama, main futsal, olahraga bersama. Setahun sekali bawa mereka piknik, rekreasi, kalau Natal berbagi bingkisan. Dan satu hal yang saya sangat terkesan adalah saya mengajak mereka waktu itu untuk membersihkan gereja. Mereka berarti bagi mereka gereja. Mereka bersihkan, mereka naik di kaca louvre, mereka benar-benar. Tapi ujung-ujungnya kalau mereka kepingin ngelem, mereka lari ke kamar mandi dan mereka lem. Biasanya kalau mereka lem itu mereka begini Bapak Ibu, begitu. Jadi isap begini, ada yang di ketiak, ada juga maaf di selangkangan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami sungguh sangat mencintai anak-anak ini, anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat. Kadang juga kami marah, kami tegur, kami nasihatkan mereka. Mereka menganggap kami adalah orang tua mereka dan kakak-kakak mereka. Mereka tahu mengucap terima kasih atas nasi yang diberikan, atas kunjungan yang diberikan. Kami rindu mengikuti karya-karya dari Bunda Teresa, di mana sungguh sangat memperhatikan orang-orang kecil, miskin, dan lemah. Dan kami mengambil moto dari Bunda Teresa adalah tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Maka itu kami rindu bahwa kami mempunyai rumah bina, di mana kami boleh menampung mereka, membina mereka, akhirnya mereka menjadi pulih dan mereka tidak lagi aibon ataupun miras. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak hal yang kita ingin lakukan, tapi kadang-kadang kami tidak mau. Tapi bersama Tuhan kami mampu untuk lakukan. Karena sebagai manusia kami tidak mempunyai kekuatan. Karena kadang-kadang kami sudah letih, kami capek, kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi ini yang bisa kami bagikan, ini yang bisa kami buat bagi anak-anak di Papua. Dan kami rindu besok mereka menjadi orang hebat. Mereka boleh bersekolah lagi seperti anak-anak yang lain. Mereka bisa hidup bersosialisasi dengan lingkungan mereka. Dan mereka boleh kembali kepada orang tua, saudara, keluarga yang mereka cintai. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semoga kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan menguatkan kita semua. Saya mau mengajak kita semua memberi dengan penuh kasih. Tidak harus yang besar-besar, tetapi kalau kita boleh memberi dengan kasih sayang kepada orang yang kita lihat di pinggir kiri kanan kita boleh berarti bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Pakailah waktumu yang Tuhan berikan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Karena tidak semua dari kita dapat melakukan hal besar, tapi dengan hal kecil kita dapat melakukan dengan cinta yang besar. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kesaksian dari Ibu Yeni Gosal. Bagaimana? Kesaksiannya cukup indah, cukup menarik, cukup memberikan sebuah peneguhan bagi kita semua untuk kemudian kita semakin mantap melangkah di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, semua yang dilakukan oleh Ibu Yeni
bersama dengan tim muda pelayanannya di Kota Jayapura ini sungguh bukan semata-mata adalah karena kekuatan, karena kelebihan, bahkan karena kecakapan dan kekayaan mereka. Tetapi itu semua oleh karena kasih karunia yang begitu besar, di mana rahmat kebangkitan Kristus di dalam Paskah itu boleh menaungi mereka, di mana rahmat dan karya penebusan Kristus itu boleh tampak nyata dalam setiap doa-doa mereka maupun dalam setiap karya pelayanan di hari-hari kehidupan mereka. Dan satu waktu Ibu Yeni juga pernah menyampaikan kepada saya bahwa semua itu mereka lakukan oleh karena tergerak pada firman Tuhan, yaitu dari Matius 15 ayat 32 yang berbunyi seperti ini. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Sebuah rasa belas kasih yang begitu besar, kasih yang sungguh-sungguh sejati yang keluar dari dalam hati Yesus itu boleh menggerakkan Ibu Yeni Gosal bersama dengan tim muda pelayanannya. Dan karya penebusan Kristus ini tidak berhenti di situ saja, tetapi melalui firman-Nya dari Matius 25 ayat 35 sampai dengan 36 itu juga menjadi rema dan menggerakkan Ibu Yeni Gosal bersama dengan sahabat-sahabat muda tim pelayanannya untuk kemudian keluar dari diri sendiri dan bergerak untuk menyapa sesamanya. Kita dengarkan sejenak apa bunyi dari Matius 25 ayat 35 sampai 36 itu yang berbunyi seperti ini. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, firman ini, ayat ini menjadi rema yang terus bergaung di dalam hati sanubari Ibu Yeni Gosal bersama dengan sahabat tim pelayanannya. Dan itu juga yang menggerakkan Mother Teresa untuk kemudian berani keluar dari ruang-ruang biara untuk turun ke jalan dan menyapa orang-orang yang lemah, yang membutuhkan. Dan moto yang sungguh-sungguh tertulis dan terpatri di dalam hati sanubari Ibu Yeni dan sahabat-sahabat muda pelayanan mereka ini adalah, kita tidak dapat melakukan hal-hal yang besar, tetapi dalam rahmat Tuhan kita pasti dapat melakukan hal-hal yang kecil sekalipun, namun dengan cinta yang besar. Semoga kesaksian dari Ibu Yeni bersama dengan tim pelayanannya serta ayat-ayat firman Tuhan, dan terlebih dari itu kehadiran akan kebangkitan Kristus, kuasa dan karya penebusannya sungguh-sungguh boleh menaungi kita dan menggerakkan kita untuk kemudian boleh berkarya dan menghasilkan buah-buah yang melimpah bagi sesama kita. Amin. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kita gunakan setiap waktu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat, dan kita masih diberi kesempatan. Mari kita menjadi berkat, kita berbagi berkat demi kemuliaan namanya. Dan bersama dengan Ibu Yeni Gosal, mari kita nyanyikan lagu pujian ini sebagai persembahan hati kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Hidupmu sungguh sangat berarti. Pakailah waktu-waktumu untuk melayani Tuhan selagi engkau